temuan baru mengejutkan dari Dewan Keamanan Ekonomi Ukraina bekerja sama dengan komunitas intelijen internasional Napalm. Temuan itu menyebutkan sejumlah perusahaan di Swiss, Italia, dan Jerman diam-diam telah memasok persenjataan ke Rusia. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan dalam bahasa yang terbatas di situs Napalm, disebutkan ada beberapa perusahaan di Swiss, Italia, dan Jerman telah memasok senjata ke Rusia. Hal tersebut untuk mendukung serangannya ke wilayah Ukraina yang dimulai pada 24 Februari lalu. Sejumlah perusahaan asal Swiss seperti Kodare, Electon, Masrina, peralatan dan komponen berbagai macam tank kepada perusahaan Rusia untuk mendukung operasi militer khususnya di Ukraina. Perusahaan lainnya yang bekerja sama dengan Rusia adalah perusahaan Oral Vagon Zavod yang kemudian dinyatakan sebagai satu-satunya produsen tank di Rusia. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan GAF, Machining Solutions, dan PGLC, Isevsky juga dinyatakan telah menjalin kerjasama dengan Rusia. Dalam keterangan yang diterbitkan di situs tersebut, perusahaan ini menyokong teknologi pengembangan senjata-senjata terpresisi tinggi, sistem anti-pesawat, peluncur granat, sniper, senapan mesin ringan, pistol, dan revolver ke Rusia. Sedangkan pabrik mekanik OGLC, Isevsky, di Udmurtia, Rusia memproduksi 86% dari semua senjata kecil di Rusia, khususnya pistol Makarov dan Yarygin yang ditemukan di desa Dimar, distrik Vyazgrod, wilayah Kiev, setelah Rusia memutuskan menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Produsen mesin asal Jerman Walter Helitronic, Misi Power, dan perusahaan asal Swiss Verstoder AG juga menjalin kerjasama dengan perusahaan mesin pesawat terbesar di Rusia, ODK Umpopau. Mereka membuat mesin pesawat tempur Su-57 generasi kelima yang diluncurkan ke Ukraina dan suplai ke perusahaan konstruksi penerbangan dan ruang angkasa terbesar Federasi Rusia PJAC Kuznetsov. Hal itu untuk memproduksi mesin untuk pesawat pembom strategi Tu-160 White Swan, pesawat jarak jauh Tu-160M, Tu-95MS, dan Tu-22M3 yang kini digunakan Rusia dalam operasi militer khusus ke Ukraina. Selain mesin pesawat, perusahaan asal Swiss itu juga memenuhi pesanan satu-satunya perusahaan yang memproduksi rudal anti pesawat C-300 dan C-400 yang digunakan oleh divisi pertahanan rudal anti pesawat S-400 dan S-300 yang digunakan pasukan Rusia di Kharkiv pada April 2022 lalu. Perusahaan asal Jerman Indextraub memproduksi stasiun radar untuk armada laut Rusia dan sistem rudal yang kemudian dilengkapi dengan rudal jelajah untuk menembaki Ukraina dari Crimea. Perusahaan asal Italia, Hexagon Meteorologi, menjalin kerjasama dengan Rusia untuk membuat sistem pertahanan udara yang kembali digunakan dalam operasi khususnya di Ukraina. Saat ini sebagian perusahaan-perusahaan tersebut sedang berada di bawah sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun demikian, dalam jurnal yang diterbitkan pada 14 Juni 2022 tersebut mencium indikasi jika perusahaan asal Swiss, Jerman, dan Italia ini terus bekerja sama dengan pihak pertahanan Rusia melalui perusahaan-perusahaan lain yang masih terselubung melalui perusahaan Galika AG asal Swiss. Badan Eksekutif Uni Eropa diperkirakan akan segera memutuskan apakah akan merekomendasikan agar Ukraina diberi status kandidat untuk keanggotaan UE. Komisi UE yang harus menyetujui rekomendasi tersebut dengan suara bulat akan membahas masalah tersebut pada pertemuan puncak pada tanggal 23 dan 24 Juni. Meskipun sebagian pemimpin UE telah mengisyaratkan dukungan untuk langkah tersebut, beberapa negara anggota menunjukkan keengganan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam kunjungannya baru-baru ini ke Kiev bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas rekonstruksi negara itu dan perkembangan menuju keanggotaan Uni Eropa. Sementara Uni Eropa akan memperdebatkan isu tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Kepala Komisi Eropa itu mengatakan kepada para pemimpin Eropa Timur bulan ini bahwa demi kepentingan strategis dan kewajiban moral, UE perlu menyambut Ukraina ke dalam kelompok beranggotakan 27 negara itu. Von der Leyen juga mengatakan Ukraina pertama-tama harus memenuhi standar dan persyaratan UE. Tidak ada jalan pintas, tidak ada standar beresiko, dan itu harus dipenuhi karena ini berlaku untuk kita semua di Uni Eropa. Dan kita tahu setiap hari betapa sulitnya mempertahankan standar ini di antara kita, 27 negara. Jelas Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Upaya lama Ukraina untuk bergerak lebih dekat Eropa Barat itu memicu Revolutions of Dignity 2014 yang juga dikenal sebagai Revolusi Maidan setelah pemimpin Ukraina yang didukung pro-Rusia ketika itu menolak untuk menandatangani perjanjian perdagangan yang diinginkan rakyat dengan UE. Kesepakatan itu akhirnya ditandatangani. Beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina tanggal 24 Februari, Presiden Volodymyr Zelensky mengirim surat untuk memulai proses pencapaian status kandidat negaranya. Tapi beberapa anggota UE termasuk Belanda, Belgia, Denmark, dan Austria enggan memberikan status kandidat kepada Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina, Emine Zaparova, mengatakan kepada VOA bahwa keengganan adalah masalah internal UE. Emine
Zaparova, Wakil Menteri Luar Negeri pertama Ukraina, mengatakan masalah utamanya bukan tentang Ukraina, dan masalahnya adalah sesuatu terkait krisis visi dalam UE, sebagai krisis masa depan UE. Dengan penekanan khusus bahwa ada daftar tunggu negara terutama ketika berkenan dengan negara-negara Balkan Barat yang telah menunggu begitu lama. Maria Mezantseva yang mengepalai delegasi Ukraina ke Dewan Eropa mengatakan Ukraina telah menyelesaikan 63% dari ketentuan perjanjian asosiasi UE yang digunakan untuk membawa negara-negara di kawasan itu lebih dekat ke standar dan norma UE. Duta Besar AS untuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Michael Carpenter, mengatakan kepada VOA bahwa integrasi Ukraina dengan Barat juga merupakan kepentingan Amerika. Ini adalah cara terbaik bagi Ukraina memantapkan posisinya pada serangkaian lembaga yang melestarikan demokrasinya, kedaulatan sosialnya, integritas teritorialnya, dan semua atribut kemerdekaan yang kami dukung. Dan telah lama kami dukung di dalam Ukraina, komentar Michael Carpenter. Setelah Ukraina keluar dari perang, kata Carpenter, negara itu akan membangun kembali menjadi negara yang lebih kuat, lebih tangguh dan bersatu dari sebelumnya. Amerika Serikat diketahui merupakan negara yang mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan baru-baru ini DPR AS menyetujui sebuah RUU yang akan semakin mempermudah AS untuk mengirimkan senjata ke Ukraina. Namun bantuan senjata tersebut ternyata tidaklah diberikan secara cuma-cuma. Dikutip dari Bloomberg.com dari RT.com, anggota parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, membongkar RUU yang baru saja disetujui oleh DPR AS. RUU tersebut diketahui bernama Undang-Undang Pinjam Sewa Pertahanan Demokrasi Ukraina. Kini RUU itu hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden AS Joe Biden sebelum berlaku. Motif Washington jelas terlihat, tulis Volodin di akun sosmednya. Volodin menyampaikan dengan adanya aturan baru ini AS sesungguhnya berusaha mencari untung besar-besaran untuk perusahaan senjatanya. Volodin memperingatkan Ukraina terancam berutang ke AS hingga generasi-generasi selanjutnya.